Congratulations, President Trump. The charter is now in full force and the Board of Peace is now an official international organization. Do you have any response to President Macron saying he will not join the Board of Peace? Oh, did he say that? Well, Yeah. nobody wants him because he's going to be out of office very soon. So, that's all right. What I'll do is if they feel like Costo, I'll put a 200% tariff on his wines and champagnes, and he'll join. But he doesn't have to join. If he said that, you're probably giving it to me a little bit differently. But if he actually did say that, but as you know, he's going to be out of office in a few months. Что касается нашего участия в Совете мира, то МИДу России поручено изучить поступившие к нам документы, проконсультироваться на этот счет с нашими стратегическими партнерами, и только после этого мы сможем дать ответ на переданное нам приглашение. В сделанном нам предложении речь прежде всего идет об урегулировании на Ближнем Востоке и о поиске возможных путей решения насущных проблем палестинского народа и разрешения острейших проблем гуманитарной ситуации в секторе Газа. Apakah kalian pernah membayangkan kalau Amerika Serikat bakal menolong rakyat Palestina? Bagaimana jika Donald Trump membuat sebuah lembaga besar setara PBB yang bisa menjamin perdamaian di Gaza? Dua kemungkinan yang awalnya terlihat mustahil ini akhirnya benar-benar terjadi. Trump dan AS resmi mendirikan Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace. Sekutu setia dan besti akrab Israel ini sedang mengenakan topeng pahlawan untuk melindungi Palestina. Namun rencana licik AS ini berpotensi dibongkar oleh sejumlah negara. Rusia, Cina, Prancis hingga Indonesia bisa membuat ambisi Trump buyar. Bagaimanakah siasat licik Amerika Serikat yang pura-pura melindungi Gaza padahal tujuannya melanggengkan kekuasaan Israel? Tipu muslihat Donald Trump untuk perdamaian Gaza. Berita kurang baik datang dari saudara-saudara kita di Palestina. Bukannya kabar tentang kehancuran Israel, kita justru mendapat update terbaru rencana perdamaian Gaza yang disusun Donald Trump. Ya, Presiden Amerika Serikat ini mulai bergerak untuk mewujudkan ambisinya. Bagi kalian yang masih awam, mungkin rencana Trump ini terdengar sangat positif untuk rakyat Palestina. Di tengah gempuran Israel yang semakin membabi buta, Palestina sangat butuh pertolongan. Dan Trump dengan sifat narsistiknya yang sudah tak tertolong itu, berusaha mencuri kesempatan emas ini. Trump baru saja meresmikan Dewan Perdamaian Gaza yang bertepatan dengan momen World Economic Forum atau WEF 2026 di Davos, Swiss pada Kamis lalu. Congratulations, President Trump. The charter is now in full force and the Board of Peace is now an official international organization. Dewan ini niatnya ditujukan sebagai badan yang mengawasi rekonstruksi Gaza pasca perang. Namun, para analis melihat Dewan Perdamaian ingin memiliki kekuasaan yang jauh lebih besar, bahkan sampai menjadi saingan langsung dari PBB. Dan sesuai tebakan kalian semua, lembaga ini akan berada di bawah dan komando langsung Trump hingga batas waktu yang tak tentu. Trump memiliki wewenang penuh untuk mengundang negara anggota, memecahkan kebuntuan suara hingga membubarkan entitas tambahan. Padahal awalnya Dewan Perdamaian Gaza yang juga disebut Board of Peace ini rencananya cuma sebatas kelompok pengawas kecil yang tugasnya adalah memantau situasi gencatan senjata antara Israel dan Palestina. Lebih gila lagi, Board of Peace ini bakal dihuni oleh orang-orang kepercayaan Trump. Di antaranya Marco Rubio yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri AS, Tony Blair, ex-Perdana Menteri Inggris yang dikenal sangat mendukung kebiadaban Zionis Israel. Trump juga memberikan posisi penting untuk menantunya sendiri, Jared Kushner, sebagai anggota Executive Board. Artinya, Trump dan konco-konconya selaku sekutu terdekat sekaligus besti mesra Israel akan mengusahakan perdamaian di Gaza. Menurut kalian, apakah rencana ini terdengar janggal dan penuh tipu muslihat? Bagaimana bisa perdamaian serta keamanan Gaza justru diserahkan pada orang-orang yang pro-Israel? Sulit rasanya membayangkan Dewan Perdamaian ini bisa menghadirkan kedamaian di bumi para nabi. Fakta yang lebih mencurigakannya lagi, lembaga bentukan Trump ini penuh dengan potensi cuan. Para negara yang diundang Trump untuk menjadi member harus membayar 1 miliar dolar AS atau senilai 16,9 triliun rupiah jika ingin mendapat kursi permanen. Setiap negara anggota akan menjabat selama tidak lebih dari 3 tahun sejak berlakunya piagam ini dan dapat diperpanjang oleh ketua. Demikian draft piagam Dewan Perdamaian Gaza.
yang dikutip Bloomberg dalam laporannya. Sampai di sini, apakah kita semua masih bisa percaya dengan rencana Trump? Bagaimana bisa Dewan Perdamaian yang di dalamnya berisi AS dan Israel dapat membawa kedamaian untuk rakyat Gaza? Ditolak keras sejumlah pemimpin elit global. Siapa yang menyangka kalau Dewan Perdamaian Gaza yang diprakarsai oleh Donald Trump mendapat respons positif? Sejumlah negara telah menyatakan dukungannya dan langsung bergabung. Bahkan beberapa negara-negara Arab tanpa sungkan mau dirangkul oleh Trump dan AS. Di antaranya ada Yordania, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Mesir. Sejumlah sekutu dekat Palestina seperti Turki juga masuk ke barisan Dewan Perdamaian ini. Kok bisa negara-negara yang semula lantang membela Palestina ini mendadak bisa dengan mudah berpihak pada rencana Trump? Meski begitu masih ada beberapa pemimpin elit dunia yang menolak ajakan Trump. Deretan negara-negara ini sepertinya telah mencium bangkai kecurangan di balik siasat Trump. Board of Peace yang digagas Paman Sam ini dianggap cuma omong kosong. Mari kita apresiasi sikap tegas dari Prancis, Norwegia, Swedia, Cina, dan Rusia. Negara-negara ini masih berdiri kokoh untuk menolak bergabung ke Board of Peace. Penolakan Prancis bahkan sampai membuat Trump murka habis-habisan. Politikus Partai Republik ini bahkan mengancam Prancis dengan sanksi tarif baru mencapai 200%. Belum cukup sampai di situ, Trump juga mengancam akan menjauhi Prancis dan Macron. Statement ini sangat menggambarkan kalau Trump sangat tantrum dengan respons Macron. Giving a response to President Macron saying he will not join the Board of Peace? Oh, did he say that? Well, Yeah. nobody wants him because he's going to be out of office very soon. So, that's all right. What I'll do is if they feel like Costo, I'll put a 200% tariff on his wines and champagnes, and he'll join. But he doesn't have to join. If he said that, you're probably giving it to me a little bit differently. But if he actually did say that, but as you know, he's going to be out of office in a few months. Rusia juga memberikan pukulan keras untuk kekuatan Dewan Perdamaian Gaza. Ajakan ramah Trump kepada Vladimir Putin malah digantungkan begitu saja. Padahal Trump sudah optimis Putin akan mau bergabung ke Board of Peace. Putin diundang, dia menerima, banyak orang telah menerima. Kata Trump kepada wartawan di Davos, Swiss dikutip dari AFP pada Kamis lalu. Namun lewat pidato terbarunya, Presiden Rusia ini justru mengatakan sebaliknya. Putin tidak akan sudi bekerja sama dengan semua negara yang sudah menerima tawaran Trump. Alasannya karena mereka belum tentu bisa menjamin kedamaian warga Gaza. Что касается нашего участия в Совете мира, то МИДу России поручено изучить поступившие к нам документы, проконсультироваться на этот счет с нашими стратегическими партнерами, и только после этого мы сможем дать ответ на переданное нам приглашение. В сделанном нам предложении речь прежде всего идет об урегулировании на Ближнем Востоке и о поиске возможных путей решения насущных проблем палестинского народа и разрешения острейших проблем гуманитарной ситуации в секторе Газа. Dalam lanjutan pidatonya juga, Putin secara tegas menolak biaya tambahan yang diajukan Trump untuk masuk ke lembaga tersebut. Rusia justru berencana menyerahkan langsung bantuan $1 miliar AS untuk rakyat Palestina. Mereka tidak ingin sumbangan besar tersebut dikotori oleh tangan licik Trump dan AS di Board of Peace. And we are going to discuss the initiative by the President of the U.S. about the establishment of the new organization. From what we see, it is aimed, first of all, at resolving the situation, the conflict in Palestine, in the Gaza Strip. Maybe you've heard that we expressed our willingness to allocate $1 billion to this Board of Peace organization. First of all, to support the Palestinian people, to allocate these funds to restore the Gaza Strip and to resolve the Palestinian issue. Dua respons Putin terhadap rencana Trump ini begitu cerdas, ia tak ingin merusak hubungan dengan AS secara langsung, namun Rusia seolah menunjukkan inilah negara yang level diplomasi dan kekuatannya tak boleh dipandang remeh AS. Sepatu serbaguna dari Zeneva ini lagi diskon sampai 100 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Misi Indonesia menjegal rencana licik Amerika Serikat. Lantas, di mana posisi Indonesia dalam pusaran isu Dewan Perdamaian Gaza ini? Jika kamu berpikir Indonesia menentang dengan keras, kali ini kamu sedikit keliru. Pemerintah tanah air justru mengambil langkah yang cukup mengejutkan. Presiden Prabowo Subianto menerima tawaran Donald Trump untuk bergabung ke Dewan Perdamaian Gaza. Bahkan Prabowo langsung menandatangani sendiri piagam Board of Peace tersebut.
Keputusan RI 1 ini jelas menuai tanda tanya di kalangan analis dan pengamat. Mengapa Indonesia yang selama ini dikenal sebagai pembela nomor 1 Palestina justru mau terlibat dalam siasat licik AS? Bukankah RI selama ini menolak keras untuk terlibat dalam sebuah lembaga yang di dalamnya ada Israel? Baru saja pada 21 Januari silam, pemerintah Indonesia mengecam keras agresi militer negeri Zionis. Indonesia marah besar saat Israel menghancurkan fasilitas Badan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA. Pemerintah menyoroti penerapan aturan dan legislasi nasional Israel yang menghambat kerja UNRWA di bumi para nabi. Menurut Indonesia, kebijakan tersebut bertentangan langsung dengan kewajiban internasional Israel, khususnya yang diatur dalam Piagam PBB, serta Konvensi tentang Kekebalan dan Imunitas Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penghancuran fasilitas UNRWA dan pembatasan operasionalnya merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Demikian pernyataan Kemlu RI. Namun kini Indonesia justru menjadi anggota Board of Peace yang diprakarsai Trump demi kepentingan negeri Zionis di Gaza. Kemlu Indonesia segera memberikan respons terkait keterlibatan Indonesia. Keanggotaan Indonesia di dalam Board of Peace tujuannya adalah untuk mendorong penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, tutur Kemlu Indonesia. Meski jawaban dari pemerintah Indonesia ini menepis prasangka buruk akan memihak Israel, kita tetap cemas terhadap satu hal. Indonesia tak punya kebebasan mutlak lagi untuk menjadi yang terdepan membela Palestina. Diplomasi pemerintah RI yang selama ini dikenal bebas aktif bisa tercoreng di mata dunia. Kemungkinan terburuknya RI akan terjebak di dalam lingkaran pro-AS yang akan memprioritaskan agenda Trump dan Israel. Namun ternyata ada teori dari sudut pandang yang berbeda. Keterlibatan Indonesia di Board of Peace ini dianggap sebagai kesempatan emas. Prabowo bisa terjun langsung untuk memengaruhi AS dan Trump dalam pengambilan keputusan perihal keamanan Gaza. Ditambah posisi tawar Indonesia semakin kuat karena berstatus sebagai Presiden Dewan HAM PBB. Harapannya, status ini membuat keanggotaan Indonesia di Board of Peace bukan sekedar anak bawang saja. Jaket waterproof anti-air, anti-angin mulai 100 ribuan aja. Check out pakai link di bawah ini. Dengan penolakan keras dari Rusia, Prancis sampai Indonesia, akankah pembentukan Dewan Perdamaian Gaza bakal terbebas dari siasat licik dan tipu muslihat Donald Trump?